Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winin Maulidia Safana. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan yang sudah saya lakukan di semester yang lalu, yaitu mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Nah, mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini terdiri dari 3 SKS. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus yang berupa pembelajaran di tatap maya, di Zoom maupun di Google Meet, dan juga pelaksanaan di Google Classroom. Nah, biasanya di awal semester saya menyampaikan RPS, kemudian sistem penilaian yang dilakukan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang berdasarkan kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah ini memberikan pengetahuan sosiologis bagi pengelolaan kehidupan sosial dan pembangunan serta konsep-konsep dasar penting yang dipakai dalam sosiologi untuk mempelajari dan mengelola kehidupan sosial. Kemudian CPMK-nya adalah mampu menganalisis berbagai teori sosiologi pembangunan dalam berbagai konsep dan isu seperti misalnya globalisasi, industrialisasi, kemudian desentralisasi, masyarakat sipil, sektor informal, dan ekonomi mikro, serta alternatif model pembangunan yang relevan di Indonesia. Pada video kali ini saya juga akan menampilkan cuplikan pembelajaran saya yang dilakukan sesuai dengan RPS di pertemuan yang ke-6. Nah, dalam pertemuan ke-6 itu sub JPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan asumsi-asumsi teori dualisme ekonomi, masyarakat pluralis, dan juga involusi pertanian. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan mengajak mahasiswa untuk menyaksikan beberapa film dokumenter yang terkait dengan materi sebelumnya, dan juga saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi membahas mengenai film tersebut. Oke, baiklah, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba diskusi tentang 2 film dokumenter yang nanti akan saya share ke teman-teman di kelas ini. Nah, di dalam video itu nanti kita akan mendiskusikan materi-materi kita yang sudah kita pelajari kemarin dengan tayangan yang ada di dalam video nanti. Jadi teman-teman bisa menghubungkan materinya dengan film itu, gitu ya. Teman-teman kemarin juga sudah mengerjakan tugas yang sudah saya share di Google Classroom ya. Sebagian juga sudah mengumpulkan, itu juga menjadi bahan referensi untuk kita diskusi hari ini, gitu ya. Saya akan putar video ya. Ini sebelum kita masuk ke videonya, kita akan membahas mengenai dualisme, globalisasi, dan industrialisasi. Sudah terlihat di layarnya masing-masing? Silakan ditonton dulu videonya ya. Sebelum peluit ditiup tanda dimulainya pasar barter, mandor pasar yang lain mengutip pajak atau retribusi. Bentuknya bisa uang, bisa juga berupa barang. Ada hari yang kita bayar, ada hari yang tidak selamanya saya tagih. Mama isi ke sini. Oke, terima kasih. Tidak boleh bayar barang, boleh barang. Kalau tidak ada uang bisa barang, tapi kita minta uang supaya bisa beli keperluan macam terpal untuk orang dulu. Karena sekarang kan sengsara. Bentar, Ernie sama Elizabeth. Oke. Berdasarkan perkuliahan kita sebelumnya, hal apa yang bisa kita soroti dari video tersebut? Teori apa yang dapat digunakan untuk menjelaskan film tersebut? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Siapa ini? Niar kah? Suaranya Niar kah ini? Iya, Bu. Iya. Oh. Niar, gimana di Riau ada nggak pasar kayak gitu tuh Niar? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada.
pasar barter gitu nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang dapat Niar tangkap dari video tersebut kan menjelaskan juga tentang teori apa yang bisa dihubungkan dengan video tersebut ya, Bu. Jadi kan tadi di situ videonya menggambarkan tentang adanya barter antara masyarakat dari pesisir ke pegunungan gitu. Jadi menurut Niar teori yang bisa digabungkan itu teori dependensi juga masuk karena adanya ketergantungan di situ, Bu. Ketergantungan antara masyarakat yang di pesisir dengan pegunungan. Mereka kan saling barter, bertukar barang dari hasil laut dengan hasil pertanian. Ya. Kayak gitu. Terus itu masuk juga ke teori dualisme, di mana teori dualisme itu kan adanya sektor besar kemampuan modern berdampingan tumbuh dengan sektor kecil. Jadi di akhir video tadi dijelaskan juga bahwa sampai tidak tahu diperkirakan sampai kapan pasar barter tersebut akan berlangsung seperti itu. Berarti secara tidak langsung ke depannya ada proses perubahan di mana adanya sektor besar yang akan berdampingan dengan pasar barter tersebut. Mungkin begitu, Bu. Nah, Terima sektor kasih. besar itu seperti apa nih ya kira-kira yang dimaksud sama Niar? Sektor besar itu apa nih? Sektor besarnya kalau menurut Niar itu di bidang perekonomian seperti tidak adanya lagi barter ini, Bu, sistem barter. Orang sudah menggunakan sistem uang dengan adanya pusat perbelanjaan seperti itu. Itu kan sektor besar di bidang perekonomian. Jadi di sektor barter tersebut akan mengalami dualisme. Itu dualisme yaitu kemampuan berdampingan dengan sektor besar dengan sektor kecil. Jadi yang dimaksud sektor besar di sini adalah adanya pembangunan ekonomi, yaitu adanya dibukanya pusat-pusat perbelanjaan yang lebih modern, makanya berdampingan dengan sistem barter tersebut. Jadi adanya berdampingan sehingga tidak tahu juga berlangsungnya sistem barter tersebut sampai kapan. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih juga Niar. Nah, mungkin yang perlu dicermati kalau kita dulu belajar mengenai teori dependensi, teori ketergantungan itu dalam lingkup-lingkup negara kan ya, dalam lingkup negara pinggiran, negara maju, kayak begitu kan. Nah, ini dalam lingkup yang lebih kecil ya. Jadi benar yang dikatakan Niar tadi bahwa ada ketergantungan di situ antara masyarakat yang tinggal di pesisir juga dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Kan saling sama-sama membutuhkan kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud Niar tadi sesuatu yang apa tadi Niar istilahnya? Niar tadi pakai istilah apa, Jasman Niar? Ya, Bu. Istilah apa yang terakhir kok tadi? Sesuatu yang besar ya? Iya, kalau nggak salah tadi. Ya, sektor besar, nah, Bu. Dikatakan Jasman Niar bahwa sesuatu yang besar itu misalnya seperti adanya pasar modern dengan kehadiran uang. Nah, kalau zaman sekarang mungkin justru kita ada platform misalnya kayak e-commerce ya, kayak misalnya Shopee, Lazada, Zalora itu kan sama seperti proses jual beli juga dan tidak mempertemukan antara pembeli dan penjual kan. Nah, itu akan semakin tumbuh dan berkembang nanti seperti itu. Ya, mungkin kalau sudah di NTT nanti misalnya jaringan jalannya udah bagus, transportasinya sudah bagus, ya bisa saja seperti itu. Orang lebih banyak bertransaksi melalui yang namanya platform-platform misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita diskusikan ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Mas Alexius Busa, tadi dia sama-sama di NTT, dia ada di Flores Tengah, mengatakan bahwa kalau di tempatnya dia sudah tidak ada gitu kan. Nah, justru yang sebenarnya kita cermati adalah salah satunya adalah keunikan gitu ya. Di saat banyak sekali mungkin pasar-pasar modern, mungkin di Jawa ya, kalau saya aja sekarang beli sabun, beli pasta gigi aja sekarang sudah belinya di Shopee gitu, sudah jarang beli ke toko gitu ya, karena lebih mudah, banyak promo dan sebagainya. Nah, itu kalau di Jawa dengan kondisi geografisnya di Jawa dengan jalan sudah bagus, orang akan lebih banyak menggunakan
sarana jual beli melalui online, melalui e-commerce gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti ke depannya NTT juga bisa, kalau misalnya sudah jaringan jalannya bagus, transportasi lautnya juga sudah bagus, orang akan beralih ke situ juga. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah kita patut bersyukur bahwa di sana masih ada sistem yang seperti itu. Artinya kearifan lokal itu masih ada gitu ya kan. Kearifan lokal itu masih ada seperti itu. Jadi sesuatu yang cukup menarik gitu di saat modern, kita bagaimana kita menakar, misalnya kayak tadi itu pisangnya berapa, ikannya berapa, itu kan kalau kita nggak biasa kan hitung-hitung dulu ya, ini ikannya berapa harganya, pisangnya berapa, nah itu apakah kembaliannya seperti apa, kelebihan dari barang yang kita tukar kan sebenarnya kalau kita kan bingung ya, tapi kalau dari video yang kita lihat tadi mereka sudah nggak bingung gitu, kalau tadi dilihat bahwa ikan dia beli ikan ditukar tadi pisangnya nggak mencukupi gitu, nah ditambahi dengan tadi ditawarin saya kayak sirih pinang atau ditawari pisangnya sudah mentah, kita kan bingung nanti kalau kita kan biasa pakai uang gitu ya, 5.000 barangnya 3.000 berarti kami 2.000 kan gitu. Nah kalau barter mungkin agak bingung ya, tadi kan perhitungannya kalau kita agak bingung karena kita nggak terbiasa dengan sistem seperti itu. Nah mungkin ada pendapat yang lain, ayo tadi Litwina yang dari sana tadi, dari Adonara mungkin ya, dari Lembata. Saya, Ada Bu. nggak Litwina? Nah, oh ini siapa ini namanya? Bentar. Sri Putri, ini dari mana Mbak Sri? Dari NTT, dari Flores, Bu. Flores juga, satu daerah sama itu, di film itu, bukan? Tidak, Bu. Saya Oh, Flores Timur, di Solor. Di Alor? Di Solor, Oh, berseberangan Solor. sama Oh, sorry, Lembata. saya dengar saya di Alor ya. Silakan Mbak. Menurut saya, teori yang cocok untuk video yang tadi saya tonton itu lebih ke dualisme regional atau ketidakseimbangan antara tingkat pembangunan antar berbagai daerah di negara ini. Misalnya di Flores sendiri, pembangunannya masih sangat minim, sehingga keadaan pasarnya juga masih membutuhkan pajak yang sangat rendah hanya untuk memperbaiki, misalnya tadi hanya membutuhkan tenda-tenda kecil, misalnya seperti itu, dan itu masih pemungutan dari warga. Sedangkan di daerah-daerah seperti di Jawa, itu pasarnya diurus sama bagian negara, atau memang ada juga pemajakan dari warga. Itu kalau di sini istilahnya kayak saya, retribusi gitu loh Mbak, namanya kalau nggak salah namanya retribusi ya. Jadi Iya, kalau setiap hari pun kalau di Malang pun itu juga pedagang itu dikasih karcis gitu, nanti bayar sehari nggak tahu 5.000 atau berapa gitu. Jadi ada juga sih di Jawa seperti itu. Silakan dilanjut. menurut saya lebih ke dualisme regional ini karena misalnya saja ada beberapa daerah berkembang sangat pesat sehingga keadaan ekonomi sosialnya hampir menyamai dengan negara maju, sedangkan daerah lainnya mengalami perkembangan dan sebaliknya atau bahkan mengalami kemunduran seperti di NTT sendiri. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya itu pendapat yang bagus tentang dualisme regional. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Ada lagi? Tapi saya melihat bahwa film itu sangat menarik gitu ya, karena kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dalam sistem jual beli yang selama ini kita biasa kenal, misalnya pakai uang atau bahkan yang senang sekali berbelanja online kita cuma pakai uang elektronik ya, misalnya seperti ShopeePay, kita pakai OVO, kita pakai GoPay misalnya. Itu sungguh sangat menarik gitu, atau kita biasa cuma tinggal transfer ke bank atau kita pakai mobile banking, itu sangat menarik gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa zaman dulu pun sebelum mengenal mata uang, sistem barter itu juga dilakukan di hampir seluruh daerah kan. Dulu juga sistemnya juga barter seperti itu. Nah, itu suatu kearifan lokal gitu ya. Kita bisa melihat keunikan bahwa ada ya di zaman modern begini masih menggunakan sistem barter yang kadang menurut kita kayaknya ribet gitu ya. Kita harus menaksir dulu ini harga barangnya berapa, terus ini kembaliannya berapa gitu. Gimana ngitung laba ruginya kan, kita kalau orang awam kan nggak terlalu paham. Nah, itu sangat menarik gitu. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, agar waktu kita lebih efektif. Nah, ini sambil saya share juga materi.
Oke, sudah tampak di layarnya masing-masing ya? Sudah, Bu. PowerPoint saya sudah. Nah, Sudah, Bu. kok nggak bisa ya di saya? Bentar. Nah, beberapa pendapat dari teman-teman tadi mengatakan bahwa dualisme, ya betul ya, dualisme merupakan suatu konsep yang kerap terjadi dan dibicarakan seiring dengan kajian mengenai pembangunan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa yang kaya dan miskin dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat terus meningkat. Tadi Niar menyebutkan ada dualisme, ada ketergantungan di situ ya. Itu salah satunya bisa kita lihat dengan kita sambil baca-baca teori memang masuk di dalam yang namanya dualisme, ya, kajian mengenai pembangunan itu. Jadi tadi ada ketergantungan antara orang di daerah pesisir membutuhkan hasil-hasil kebun, begitu juga orang di pegunungan, di perbukitan juga memerlukan kebutuhan juga yang dihasilkan oleh masyarakat di pesisir, gitu ya. Kemudian pada masyarakat lokal Indonesia masih terdapat dualisme ekonomi berupa masyarakat menggunakan uang untuk transaksi ekonomi serta yang masih menggunakan metode barter. Tadi sudah sangat jelas, kita di Jawa mungkin atau di daerah yang lain, di Nusa Tenggara Timur yang lain sudah tidak menggunakan namanya sistem barter. Kita sudah menggunakan sistem jual beli namanya uang. Di masyarakat modern yang lebih modern lagi menggunakan uang dalam bentuk elektronik, bisa berupa OVO, contohnya Shopee, atau transaksi melalui ATM atau mobile banking. Nah, berikutnya akan saya putar film ya. Kebetulan tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa hari ini adalah hari lingkungan hidup sedunia, ya. Nah, kita akan belajar menghubungkan antara lingkungan dengan sistem-sistem pembangunan, gitu. Jadi kayak apa sih gitu antara hubungannya antara lingkungan dengan yang namanya pembangunan. Kemarin kan juga saya sudah memberikan materi ya. Kemarin sudah memberikan materi mengenai hubungan pembangunan dengan lingkungan. Nah, kali ini kita akan berdiskusi menghubungkan itu, teori-teori itu semua supaya teman-teman lebih dekat dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Oke? Sudah siap ya untuk menyaksikan video dokumenter yang kedua? Oke, saya akan putar. Ekosistem tersebut seperti sudah nampak ya di layarnya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan teman-teman saksikan filmnya. Sudah, Bu. Oke, sudah kita tonton ya video dokumenter atau film dokumenter kedua tentang lingkungan ya. Apa sih kaitannya antara industri dengan lingkungan gitu ya. Nah, kembali lagi pada diskusi, kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang akan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan unek-uneknya mungkin. Barangkali Niar kan di mana, Riau ya, biasanya terdampak dengan kabut asap mungkin, atau mungkin di beberapa daerah yang lain, misalnya seperti di Kalimantan, mungkin ada siapa, Erni ya di sini yang dari Kalimantan Barat, mungkin
punya pengalaman gitu terdampak dengan apa namanya kabut asap gitu ya. Tadi kan di video kan dijelaskan hutan-hutan dibakar untuk kepentingan industri-industri besar, misalnya seperti sawit, batu bara, misalnya kalau di Kalimantan sawit dan batu bara. Mungkin kalau di Kalimantan Barat tempatnya Erni biasanya sawit. Kalau di Kalimantan mana Timur, Kalimantan Tengah itu juga batu bara juga banyak. Di Papua pun juga begitu sekarang ya, hutan-hutan banyak yang memang untuk ditanam untuk kepentingan industri besar terutama ya, bukan untuk milik petani perorangan. Nah, ada nggak sih yang punya pendapat atau punya pengalaman gitu tinggal di di daerah yang memang terkena dampak-dampak lingkungan? Silakan yang mau mengutarakan unek-uneknya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Niar kayaknya mau berpendapat, tapi nanti dulu ya. Yang lain dulu ya. Silakan. Siapa ini? Mas Hasan, iya. Oke, silakan Mas Hasan. Dari video yang tadi itu saya teringat video sama kayaknya dari channel seperti tadi itu kayaknya tahun 2019 yang itu Seksi Killer. Oh, yang itu. Membahas batu bara itu, Bu. Terus juga sama tadi yang Menteri Lingkungan. Ya. Itu juga sama statement, juga sama diambil ke video itu. Ya, kayak yang buat sama kayaknya videonya ya. Iya, sama. Bahkan video Seksi Killer itu dicap sebagai video yang mengajak orang untuk golput. Waktu itu juga masih panas-panasnya Pilpres. Presiden, nggak salah. Dan itu mungkin sama kaitan dengan pembakaran hutan, di mana mungkin ada kepentingan-kepentingan juga. Karena di film Seksi Killer itu juga ditarik, Bu. Di mana batu bara itu ternyata ditarik yang punya saham itu juga orang-orang penting di pemerintahan juga seperti itu. Sehingga salah satu mungkin kenapa kok penanganannya masalah seperti batu bara, pembakaran hutan kok lama, mungkin karena juga yang punya kepentingan orang-orang tinggi juga seperti itu. Oke. Sudah, Mas Hasan? Sudah. Mas Hasan menceritakan pengalamannya menonton film sejenis ya. Itu berarti kayaknya yang bikin filmnya sama tuh kayak yang bahan yang kita diskusikan tadi. Mungkin melanjutkan. Oke, tadi sudah diskusi ya. Kemudian kita akan lanjut pada ini. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, industri dan lingkungan, hubungan seperti apakah yang dimiliki oleh industri dengan lingkungan? Nah, di sini tadi sudah ada yang menjawab bahwa perkembangan teknologi, ya kan? Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, bangsa, dan masyarakat dunia. Perkembangan teknologi memungkinkan peningkatan produktivitas dan standar hidup, meningkatkan kesehatan, kemudian dan melestarikan basis sumber daya alam, namun di sisi lain juga beresiko merusak ekosistem dan merusak ekosistem alam dan merubah budaya tadi ya kan. Nah kemudian bencana industri dan kerusakan lingkungan. Beberapa industri teknologi tinggi seperti nuklir membutuhkan penanganan yang serius agar tidak terjadi masalah yang mengancam kehidupan masyarakat. Contoh bocornya reaktor nuklir di Fukushima di Jepang dan juga di Chernobyl. Kemudian yang kedua, beberapa industri berbahan sumber daya alam bisa menyebabkan rusaknya ekosistem bila dilakukan secara besar-besaran. Tadi seperti yang di film dokumenter tadi ya, misalnya industri batu bara, mungkin ya industri sawit dengan pembakaran lahan itu tadi ya. Kemudian penambangan pasir dan juga semen ada di Gresik, contohnya di Jawa Timur itu di situ. Pengolahan limbah industri juga perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Gitu. Jadi harusnya memang ada AMDAL, ada persetujuan dari warga sekitar ketika mendirikan, jangankan yang besar ya, untuk mendirikan ruko aja harus punya tanda tangan di warga RT situ, warga RW situ harus punya tanda tangan bahwa mereka menyetujui pendirian ruko. Itu ruko bukan pabrik loh ya, apalagi industri-industri yang besar mestinya memang harus mendapatkan izin dari masyarakat
sekitar gitu. Tapi karena masyarakat sekitar juga karena akan terserap di industri tersebut, akhirnya juga banyak yang menyetujui dan akhirnya juga bekerja masuk di dalam industri besar-besar tersebut. Oke, saya lanjutkan. Industri dan upaya penyelamatan lingkungan. Hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga ya. Lingkungan manusia berada dalam kondisi krisis akibat perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Karena kebutuhan ekonomi yang besar, akhirnya ya seperti yang bisa kita lihat di film tadi ya kan. Kemudian yang kedua, permasalahan lingkungan terjadi sejak kehadiran manusia di bumi. Hanya saja perkembangan teknologi dan industri menyebabkan masalah serius ini terus dan semakin membesar. Jadi kebutuhan manusia bertambah banyak, kebutuhan terhadap bahan pangan, misalnya seperti minyak sawit diolah menjadi minyak goreng, kan konsumsinya semakin tinggi, otomatis produksinya juga harus semakin banyak kan gitu, ya kan? Nah, faktor penyebab satu yang paling utama adalah ekonomis. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan, jumlah populasi, meningkatkan jumlah kebutuhan. Kemudian lahan yang semakin terbatas, ya, lahannya semakin terbatas, lahan produktif semakin sedikit, ya kan? Industrialisasi dan lingkungan hidup. Jadi perubahan sosial sebagai konsekuensi dari proses industrialisasi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, proses industrialisasi menyebabkan masyarakat Indonesia yang berciri khas agraris menjadi ke arah manufacturing atau industri yang menyebabkan perubahan sosial dan meningkatnya diferensiasi struktur sosial serta mengganggu integrasi sosial. Konsep industri global berwawasan lingkungan. Mulai sadarnya dunia untuk pelestarian lingkungan dengan menerapkan industri yang ramah terhadap lingkungan, terutama akibat pemanasan global yang terjadi dan rusaknya ekosistem. Diawali dari konferensi di Stockholm, ya, pada tahun 1972 hingga ratifikasi protokol di Kyoto tentang penanganan pemanasan global. Jadi dengan banyaknya hutan-hutan yang dibakar itu otomatis akan mengganggu ekosistem ya. Indonesia dulu disebut sebagai paru-paru dunia, sekarang hutannya tinggal berapa? Semuanya menjadi industri, menjadi lahan-lahan industri. Ya, munculnya pembangunan berwawasan lingkungan atau PBL yang berdasarkan konsep kebutuhan khususnya, kebutuhan kaum miskin dan konsep keterbatasan yang berhubungan dengan kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada pembangunan berwawasan lingkungan, artinya tetap memperdulikan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu. Industri dan lingkungan di Indonesia, semakin besarnya tekanan untuk industri ramah lingkungan dan penerapan AMDAL, ya, analisis dampak lingkungan terhadap industri. Kemudian upaya alih industri yang lebih sustainable berkelanjutan dengan penggunaan energi yang terbarukan. Misalnya energi terbarukan itu yang bisa diperbarui, kalau batu bara, kemudian itu kan sangat sulit membutuhkan, kan terbentuk dari fosil-fosil yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Nah, kita sudah banyak berusaha untuk alih industri yang lebih berkelanjutan dengan penggunaan energi yang terbarukan. Gitu. Artinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membentukkan batu bara, kan diperlukan juga. Listrik itu juga, pembangkit listrik juga memerlukan batu bara untuk menggerakkan generator. Nah, mungkin di NTT banyak sekarang menggunakan listriknya tidak menggunakan PLN ya, tapi menggunakan yang tenaga surya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk energi yang terbarukan gitu, oke? Masih ada yang baru masuk ya. Kemudian bentuk kepedulian lingkungan oleh industri, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang kedua, penerapan model pemberdayaan lingkungan. Yang ketiga, CSR, Corporate Social Responsibility. Ini biasanya di industri-industri itu mereka punya divisi sendiri yang namanya CSR. Misalnya membantu dalam bidang pendidikan, misalnya beasiswa pendidikan, sekolah, membangun sekolah, sarana kesehatan, dan lain sebagainya, itu CSR. Mungkin akan kita bahas nanti di kuliah tamu berikutnya, karena kuliah tamu berikutnya saya akan membahas tema ini. Ada narasumber yang akan membahas tentang kaitan industri dengan CSR yang ada di daerahnya. Nah, itulah dampak-dampak yang bisa kita lihat gitu dari adanya industri secara besar-besaran ya. Untuk teman-teman isi daftar hadirnya, jangan lupa untuk di screenshot ya. Jangan lupa untuk teman-teman screenshot, barangkali nggak bisa presensi, ada bukti hadirnya gitu. Silakan kameranya dinyalakan semua, ini belum saya